Jurnal Refleksi Modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Oleh Arman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Jurnal Refleksi Model 4F. 1. Fact, peristiwa. 2. Feelings, perasaan. 3. Findings, pembelajaran. Dan 4. Future, penerapan. 1. Peristiwa. Kegiatan yang saya laksanakan dalam mempelajari modul 3.3 diawali dengan mulai dari diri, yaitu menjawab 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang dimaksud adalah 1. Apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid? 2. Bagaimana kaitan antara program yang berdampak pada murid dengan kepemimpinan murid, student agency? Calon guru penggerak melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kegiatan selanjutnya yaitu eksplorasi konsep mandiri. Pada kegiatan ini calon guru penggerak mempelajari pengelolaan program sekolah, yaitu 1. Kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. 2. Suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. 3. Strategi melibatkan suara murid, pilihan murid, kepemilikan murid dalam program sekolah. 4. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 5. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang meliputi komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah dan komunitas yang lebih luas. Ketika murid mempunyai kontrol atas apa yang terjadi, atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, maka murid akan mempunyai apa yang disebut dengan agensi. Agensi berarti sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan yang dibuatnya. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar yang dapat digunakan sepanjang hidup mereka. Kegiatan calon guru penggerak pada eksplorasi konsep, yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan atau program, di bagian mana dan bagaimana guru mencoba mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid serta dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam 6 program sekolah yang disajikan melalui teks narasi dan 2 program sekolah yang disajikan dalam bentuk video. Kegiatan calon guru penggerak pada ruang kolaborasi adalah calon guru penggerak akan mulai menggunakan pengetahuan dan pemahaman merancang sebuah program atau kegiatan sekolah yang secara sengaja dirancang untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Calon guru penggerak dibagi menjadi 2 kelompok beranggotakan 4-5 peserta. Setiap kelompok akan melakukan presentasi, dan kelompok lain akan diminta untuk memberikan komentar atau saran perbaikan kepada kelompok lain. Alur demonstrasi kontekstual modul 3.3 calon guru penggerak ditugaskan untuk mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Calon guru penggerak dapat memilih apakah kegiatan atau program yang ingin dirancang adalah kegiatan atau program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau co-kurikuler. 2. Perasaan. Saat mempelajari modul mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid,
Saya merasa senang berada pada alur demonstrasi kontekstual karena calon guru penggerak diminta untuk merancang prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Calon guru penggerak dapat memilih apakah kegiatan atau program yang ingin dirancang adalah kegiatan atau program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau co-kurikuler. Selama ini saya sangat penasaran dengan bagaimana menguatkan profil pelajar Pancasila pada murid. Ternyata melalui upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, guru perlu menyediakan kesempatan murid untuk mengembangkan profil positif dirinya, yang kemudian diharapkan dapat mewujud sebagai pelajar Pancasila yang tidak hanya menjadi pribadi yang merdeka, tetapi juga menjadi pribadi yang memerdekakan bangsanya. 3. Pembelajaran. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Mempromosikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak cara. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Dalam ranah sosial, murid dapat diberikan kesempatan untuk berada dalam kelompok yang sesuai dengan tujuan atau minatnya. Dalam ranah lingkungan, murid dapat diberikan kesempatan untuk memilih atau mengatur tempat belajar yang sesuai untuk mereka. Sementara dalam ranah pembelajaran, murid diberikan pilihan-pilihan untuk mengakses, berlatih, atau membuktikan penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam kurikulum. Kepemilikan dalam belajar, ownership in learning, sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Merujuk pada pendapat tentang konsep kepemilikan, dapat dikatakan bahwa, saat murid terhubung, baik secara fisik, kognitif, emosional, dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif, dan menunjukkan investasi pribadi dalam proses belajarnya, maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar tinggi. 4. Penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk dapat menerapkan dalam bentuk rancangan untuk menumbuhkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas murid melalui program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah. Program GEMMAS ini dilandasi oleh filosofi pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Program GEMMAS ini untuk menumbuhkan 1.
lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 2. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 3. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah 1. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. 2. Bernalar kritis. Kemampuan murid untuk menanyakan, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, dan membuat penilaian tentang apa yang dia baca, didengar, dikatakan, atau ditulis merupakan karakter murid bernalar kritis. 3. Kreatif. Melalui kebiasaan menulis akan melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata. Program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, disusun melalui tahapan Bagja yang dimulai dari 1. Buat pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan, yang kemudian diambil kalimat utama. 2. Ambil pelajaran, digunakan untuk menuntun mengambil pelajaran atau hikmah. 3. Gali mimpi, menggali mimpi. Keadaan ideal yang diinginkan bisa dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. 4. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. 5. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Program GEMMAS, Gerakan Menulis di Mading Sekolah, dirancang agar dapat mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Partisipasi komunitas dalam mewujudkan program GEMMAS mutlak diperlukan. Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam membangun interaksi murid dengan komunitas, agar program GEMMAS dapat berdampak positif bagi murid, yaitu 1. Membangun suasana yang menghargai murid. 2. Mendengarkan murid. 3. Dialog atau komunikasi dengan murid. 4. Menempatkan murid dalam kursi pengemudi, pengambil keputusan. Peran komunitas menurut Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Komunitas di sekitar murid meliputi komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah dan komunitas yang lebih luas.